Selamat sore, jumpa lagi dengan monolog Lucky Luke edisi 26 September 2024. Dalam perjalanan saya di dalam kemacetan kota Jakarta, sambil nyetir ya. Kali ini saya akan berbicara tentang sistem pertahanan rakyat semesta, SISHANTA singkatannya. Kalau dulu namanya SISHANKAM Rata atau sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Kenapa topik ini saya ambil? Karena sebentar lagi kita akan memperingati HUT TNI 5 Oktober ya. Kenapa saya ingat itu? Tadi pagi ketika bangun, saya mendengar pesawat TNI AU latihan menderu-deru ya, kayak suasana perang, kayaknya mau latihan buat acara peringatan HUT TNI 5 Oktober besok ya. Nah, saya jadi ingat ingin membahas tentang SISHANTA, sistem pertahanan rakyat semesta. Ini saya bahas dari perspektif saya ya, sepengetahuan saya. Nanti kalau salah ya mohon dikoreksi. Ya, sistem pertahanan rakyat semesta, doktrin pertahanan kita kan itu, sistem pertahanan rakyat semesta. Artinya apa? Gampangannya itu, apabila terjadi perang, maka yang akan perang pertama memang menghadapi perang tersebut adalah TNI sebagai komponen utama atau garda terdepan dari yang namanya pertahanan negara. Nah, jadi perang yang terdepan adalah TNI. Di samping itu pelapis keduanya atau yang membantu TNI ini dengan undang-undang pertahanan kita sekarang ada namanya komponen cadangan. Komponen cadangan yang beberapa waktu lalu dengan adanya UU PSDN, pengerahan sumber daya manusia, PSDN pengerahan sumber daya nasional pertahanan, itu ada komponen cadangan yang sampai sekarang masih terus dibentuk oleh Kementerian Pertahanan. Nah, ada komponen yang ketiga yaitu komponen pendukung. Komponen pendukung ini apa saja? Ya termasuk kita, rakyat Indonesia. Tapi di dalam komponen pendukung ini ada kelompok-kelompok utamanya. Termasuk di dalamnya adalah Polri ataupun organisasi atau kumpulan-kumpulan rakyat yang mempunyai kemampuan militer, awal dasar militer, seperti itu. Nah, apabila itu semua sudah habis dalam pertahanan, maka seluruh rakyat Indonesia ini digunakan sumber daya, seluruh sumber daya rakyatnya, potensinya apa semua untuk pertahanan. Itulah namanya pertahanan rakyat semesta. Jadi seluruh unsur di dalam Indonesia ini, baik itu manusianya, sumber daya alamnya, sumber daya yang lain, misalnya kendaraan apapun, digunakan untuk bertahan atau berperang. Nah, itulah sebenarnya sistem pertahanan rakyat semesta ini diawali dari sejarah pertahanan Indonesia, sejarah perjuangan Indonesia, di mana ketika melawan penjajah dulu, kita bertempurnya itu melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada. Tidak hanya tentara saja, rakyat juga ikut berjuang. Rakyat ikut berjuang mendukung para pejuang dengan segala daya upaya yang mereka punya. Itulah kenapa doktrinnya TNI kita adalah tentara rakyat, dari rakyat untuk rakyat.
Begitulah dulu namanya cikal bakal TNI itu kan ada sejarahnya, BKR, Badan Keamanan Rakyat. Jadi berasal dari rakyat. Nah, terjemahnya sekarang sistem pertahanan semesta ini, maka itulah alasannya TNI itu masih ada komando teritorial atau koter, kodam, korem, kodim, di tingkat kecamatan ada koramil. Seperti itu. Apa guna mereka? Adalah untuk pembinaan teritorial. Kenapa itu harus? Karena Sishanta ini intinya adalah bagaimana rakyat Indonesia itu mempunyai kepedulian terhadap pertahanan negara. Untuk menembuhkan itu, maka yang namanya cinta tanah air, kepedulian terhadap bangsa dan negara, nasionalisme, bela negara itu sangat terus perlu didengungkan setiap hari kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, salah satu fungsi dari komando teritorial adalah untuk itu, memastikan bahwa rakyat Indonesia itu seluruh rakyat Indonesia masih peduli terhadap bangsa dan negaranya, masih mau berjuang kalau sewaktu-waktu Indonesia membutuhkan segala sumber daya itu untuk perang. Misalnya, kita tidak tahu kapan terjadi perang, tapi kita harus bersiap untuk menghadapi perang tersebut. Itulah gunanya Sishanta. Nah, kalau kita sudah siap, maka ya kita kan tidak berharap perang itu terjadi, tapi kita harus siap. Kembangannya dari itu, penjabaran lainnya, kegunaannya, mengapa bangsa Indonesia, seluruh tanah air Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu penting punya nasionalisme, penting punya bela negara, penting punya rasa cinta tanah air, adalah termasuk juga dalam pembangunan. Orang yang cinta tanah airnya, cinta terhadap bangsanya, tentunya akan selalu berusaha agar yang dicintainya ini menjadi lebih baik. Bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Apabila ada produk-produk Indonesia dan produk lain, misal produk luar negeri, harganya tidak jauh beda dan kualitasnya tidak jauh beda, maka tentunya kalau orang yang punya cinta tanah air, dia akan membeli produk yang berasal dari tanah airnya. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari lainnya. Kalau dia mencintai sesuatu, maka dia akan berkorban untuk sesuatu itu. Nah, balik lagi menjelang HUT TNI 5 Oktober, saya mengucapkan kepada seluruh jajaran Tentara Nasional Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun, sebentar lagi 5 Oktober. Semoga TNI tetap di hati rakyat dan selalu untuk rakyat. Demikian dari saya, monolog Lucky Luke edisi 26 September 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.